Rep, jarum. Rep, jarum. Rep, jarum. Ayo jarum. Kosong. Foto. Ini layak dipilih lagi nih. Layak dipilih lagi. Layak dipilih lagi. Dia mengambil Pantura loh. Oh iya. Panggelana. Wow. Jualan baru. Panggelana. Kita diharap. Eta lah. Eta musiknya gitu. Musiknya. Video. Oh, Pasir. ini ya. Kira-kira. Katanya Bupati jam 1 mau ke PSBD. Sekarang tinggal nunggu siapa? Yang jam 12 ini. Oh, kan ada wakil ketua. Bisa diwakili. Yang penting dibuka dulu tentang forum dan tidak nanti skor. Ya, buka dulu tentang korum dan tidak, terus siapapun yang tidak hadir tolong untuk dihubungi. Buka dulu nanti skor. Terima kasih. Bang Alus. Tadi di itu orang kan. Buhun. Di RT-nya punya.
Itu kesian dulu obat. Oh, pantesan. Abi teh kan jemputan Pak Haji ini. Sebenarnya mobil boleh aja. Ih, sana sini. Oh, teh. Gue ngerasa itu sudah tadi teh sana sih. Ada yang kopi mah. Pimpinan dewannya belum datang. Anggotanya udah banyak. Lalaga area dulu sampai ya. Anak buah pamana. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih untuk fraksi PDIP yang terlambat. Ya. Terima kasih. Kalau tidak dulu Bapak Diman sangat gagal. Jadi kececep nacap sebelum balikan dewa cek. Awang kalau di bawah aja, awang lah ini cek. Aduh kan Mal jadi waktu buka TV boy. Kaleke. Oh, jeung bupati baru. Pakai pagi yang bisa mengambil. ayo dah. Jap, gempe memang datang. Gas blok lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Subang diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tamu undangan dan hadirin dimohon untuk berdiri.
Untuk selanjutnya, rapat paripurna Dewan akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Subang. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Subang, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang, Bapak hadir dari TNI Polri, yang saya hormati, yang terhormat para anggota DPRD Kabupaten Subang, para kepala dinas, badan, instansi, lembaga yang kami hormati, hadirin rapat paripurna Dewan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul bersama di ruang sidang ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita persembahkan kepada baginda alam Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga dan para sahabatnya, serta kita sebagai umat pengikut ajarannya, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berdasarkan catatan daftar hadir rapat bahwa anggota dewan yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir rapat sebanyak 37 orang. Demikian pula dari pihak eksekutif serta undangan lainnya telah hadir pula. Maka sesuai peraturan tata tertib DPRD, quorum telah tercapai untuk dilangsungkannya rapat paripurna hari ini. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang hari ini, Rabu 1 Maret 2023, mulai pukul 12:11 waktu Indonesia bagian Barat, dengan resmi kami buka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang kami hormati. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 24 Februari 2023 tentang rapat paripurna DPRD, penyampaian 4 buah raperda Kabupaten Subang dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, rapat paripurna 1 Rabu 1 Maret 2023 dengan agenda penyampaian nota pengantar perda usul prakarsa DPRD tentang kawasan tanpa rokok. Yang selanjutnya, penyampaian nota pengantar Bupati Subang atas 3 buah raperda tentang 1 lembaga penyiaran publik lokal radio Benpas Kabupaten Subang. Yang kedua, penyelenggaraan perpustakaan, dan yang ketiga, penyelenggaraan ibadah haji di daerah. Yang selanjutnya, rapat paripurna kedua Rabu 1 Maret 2023 waktu setelah paripurna pertama dengan agenda sambutan Bupati Subang, selanjutnya sambutan pimpinan DPRD Kabupaten Subang, selanjutnya penandatanganan surat keputusan bersama pemekaran daerah Kabupaten Subang. Yang ketiga, rapat paripurna 2 Kamis 2 Maret 2023 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 3 buah raperda Kabupaten Subang. Selanjutnya, penyampaian jawaban anggapan Bupati atas raperda usul prakarsa DPRD tentang kawasan tanpa rokok. Yang keempat, rapat paripurna ketiga Jumat 3 Maret 2023 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda yang pertama, penyampaian jawaban anggapan fraksi-fraksi terhadap pendapat Bupati atas raperda usul prakarsa DPRD tentang kawasan tanpa rokok, dan penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 3 buah raperda Kabupaten Subang, dilanjutkan dengan pembentukan 4 kelompok pansus. Yang selanjutnya, yang kelima, tanggal 4, 10, 20, dan 21 Maret 2023 kegiatan 4 kelompok panitia khusus. Yang keenam, tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Subang.
Yang selanjutnya yang dituju hari Jumat 24 Maret 2023 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda laporan 4 kelompok kasus kepada pimpinan dalam rapat badan musyawarah. Rapat paripurna Dewan serta hadirin kami hormati. Demikian pula untuk jadwal yang tadi disebutkan, semuanya kami serahkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati. Jadwal acara dan materi telah kita sepakati. Maka selanjutnya marilah kita meningkat kepada acara penyampaian nota pengantaran Perdana Seluruh Prakarsa DPRD tentang kawasan Tanah Maroko yang akan disampaikan oleh salah seorang anggota Komisi 4. Untuk itu disilakan. Penyampaian penjelasan atas rakyat kawasan Tanah Maroko didapat paripurna DPRD Kabupaten Subang tanggal 1 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang terhormat Saudara Bupati Subang, yang kami hormati pimpinan Forkopimda, hadir di sini dari TNI dan Polri, juga dari Kejaksaan dan Pengadilan Subang. Yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Subang beserta anggota DPRD Kabupaten Subang. Yang kami hormati dan kami banggakan saudara-saudaraku dari tokoh-tokoh Pantura yang hadir pada kesempatan ini. Kami siap mengawal sampai terwujudnya pemekaran Kabupaten Pantura. Merdeka! Mengawali acara hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Subang dalam rangka penyampaian penjelasan Rapeda kawasan Tanah Maroko. Sebagaimana kita ketahui, Rapeda ini merupakan salah satu Rapeda usul Prakarsa DPRD pada Properda tahun 2023. Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin rapat paripurna yang terhormat, izin Pak Bupati, sekalipun kami bukan dari kedokteran dan bukan dari medis, merokok merupakan suatu kebiasaan yang sulit dihentikan. Hal ini disebabkan sifat adiktif dan nikotin. Kebiasaan merokok telah terbukti berhubungan dengan penyakit dari berbagai organ manusia. Di antaranya penyakit jantung, koroner, diabetes, mellitus, stroke, kanker paru, dan gangguan kesuburan serta katarak. Selain berdampak pada merokok, orang lain pun merokok pasif akan berpotensi terkena penyakit yang sama dengan merokok aktif. Kebijakan kawasan tanpa rokok tidak hanya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, tetapi juga untuk membantu perokok untuk berhenti merokok, karena perokok yang bekerja pada lingkungan yang memiliki lapangan untuk merokok 2 kali lebih mudah untuk berhenti merokok daripada pekerja yang bekerja di lingkungan yang masih memperbolehkan untuk merokok. Dengan demikian, kebijakan kawasan tanpa rokok adalah kebijakan yang dapat memberikan keuntungan ekonomi secara langsung dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, yang berdampak pada menurunnya kerugian ekonomi terhadap pembiayaan penyakit yang disebabkan oleh dampak buruk asap rokok, sehingga menjadi sangat tepat jika arah kebijakan daerah dalam pembangunan kesehatan masyarakat salah satunya dilakukan melalui penetapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa asap rokok. Kebijakan ini sama sekali tidak untuk mendiskriminasi perokok,
Tetapi kebijakan ini adalah untuk mengatur kawasan yang dapat diperbolehkan untuk merokok dan kawasan yang tidak dapat diperbolehkan untuk merokok sehingga dapat melindungi masyarakat, khususnya perempuan, anak-anak, dan masyarakat yang tidak merokok dari paparan orang lain. Hadirin, rapat paripurna dan sidang dewan yang kami hormati, selanjutnya kami sampaikan maksud dan tujuan penetapan Raperda tentang kawasan tanpa asap rokok, yaitu untuk mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih dari bebas asap rokok, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberi perlindungan dari dampak rokok, baik langsung maupun tidak langsung, menurunkan angka kesakitan dan atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula. Adapun saran dan harapan dengan ditetapkannya Raperda tentang kawasan tanpa rokok antara lain masukan dari berbagai pihak, baik masyarakat maupun dari pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Subang secara langsung memberikan masukan. Kita harus membentuk kawasan tanpa asap rokok. Dengan ditetapkannya Raperda inisiatif DPRD tentang kawasan tanpa rokok, diharapkan masyarakat dapat hidup sehat dan mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, saudara pimpinan rapat paripurna dan sidang dewan yang terhormat. Sebagai penutup, kami atas pengusul mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari seluruh anggota DPRD Subang. Dengan harapan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa asap rokok dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Samping itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah hadir dalam rapat paripurna hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang, Ketua Komisi 4, Tertanda Pak Sumarno. Kami ucapkan terima kasih kepada salah seorang anggota Komisi 4 yang diwakili oleh saudaraku Hendra Purnama Rawan yang telah menyampaikan pesan Islam. Pokoknya Hendra lah, lihat pokoknya. Lihat pokoknya. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat saudara Bupati Subang untuk menyampaikan nota pengantar 3 buah Raperda Kabupaten Subang untuk disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya kumandangkan dulu salam Subang. Raya Subang. Subang. Jaya istimewa sejahtera insyaallah. Amin. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, para unsur pimpinan daerah Kabupaten Subang, Forkopimda yang saya hormati, serta para perangkat daerah dan tentunya wabil khusus yang kami hormati, rekan-rekan tokoh pemekaran Kabupaten Pantura,
Pres yang kami hormati. Mengawali penyampaian nota pengantar ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT serta selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Subang. Rapat Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam kedudukannya tersebut, DPRD memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pembentukan peraturan daerah atau perda, penganggaran, dan pengawasan. Salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah membentuk perda yang dibahas bersama kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Inisiatif mengajukan rancangan peraturan daerah Raperda dapat berasal dari DPRD maupun dari pemerintah daerah melalui mekanisme Prokomperda atau penyusunan program pembentukan peraturan daerah yang dibuat setiap tahun anggaran. Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta para undangan yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan nota pengantar pengajuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Subang tahun 2023 tentang 1. Lembaga penyiaran publik lokal Radio Benteng Pancasila. Yang kedua, penyelenggaraan perpustakaan. Yang ketiga, penyelenggaraan ibadah haji. Yang kami hormati pimpinan perangkat daerah dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya bersama ini akan kami kemukakan dan uraikan masing-masing perda tersebut sebagai gambaran umum tentang urgensi dan kepentingan dari perda tersebut. Pertama, Raperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Benteng Pancasila, bahwa transparansi informasi merupakan salah satu komponen dari suatu pemerintahan yang baik atau good government. Dalam penyelenggaraan good government ini, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bentuk peran serta maupun kontrol. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sarana komunikasi massa sebagai media untuk memberikan pelayanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang salah satunya melalui penyiaran. Adapun dasar pemikiran dari dibentuknya lembaga penyiaran di daerah tersebut antara lain: 1. Sebagai penyelenggaraan good government, artinya masyarakat di sini perlu dilibatkan sebagai dalam kontrol penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, membentuk sikap partisipatif, artinya bahwa siaran media mampu membentuk sikap masyarakat secara luas. Tersampaikannya berita daerah dapat meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. 3. Perekat sosial,
Artinya informasi daerah dapat meningkatkan self belonging masyarakat untuk bersama-sama memajukan daerah. Sebagai aspirasi publik, masyarakat Kabupaten Subang perlu didorong untuk menyampaikan aspirasi untuk percepatan program pembangunan yang tepat guna. Kelima, sebagai sarana informasi daerah untuk memberikan informasi yang lebih masif. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran membawa perubahan tatanan media penyiaran di Indonesia menjadi lebih baik. Peraturan tersebut memberi ruang lingkup, memberi ruang bagi tumbuhnya lembaga penyiaran. Dalam pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa lembaga penyiaran publik adalah lembaga yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh lembaga bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian dalam ayat 3 disebutkan juga bahwa di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan lembaga penyiaran publik lokal. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, seperti telah kita ketahui bersama, di Subang telah terdapat Radio Benteng Pancasila atau yang lebih dikenal dengan nama Radio Benpas 98,2 FM yang merupakan radio tertua di Kabupaten Subang. Radio ini berdiri sejak tahun 1966, yang mana kala itu radio ini mempunyai peranan penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat di tengah gencarnya penegakan ideologi Pancasila. Di era 60-an, Subang merupakan pusat pergerakan komunis yang ingin mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Dengan ditetapkannya Perpu tentang Cipta Kerja serta aturan turunannya yaitu PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran telah melahirkan ketentuan baru terkait perizinan bidang penyiaran, sehingga Radio Benpas perlu melakukan penyesuaian terhadap perizinan. Berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 126 Tahun 2021 tentang penyesuaian pemetaan kanal frekuensi radio di wilayah Subang, terdapat kanal yang dapat digunakan oleh LPPIL Subang yaitu pada kanal 107 FM. Penetapan kanal ini merupakan salah satu syarat bagi Radio Benpas untuk dapat dikukuhkan sebagai suatu LPPL. Bahwa dengan adanya alasan tersebut, maka perlu penyesuaian perizinan untuk Radio Benpas agar tidak ada implikasi tindakan ilegal dan radio tersebut perlu diubah menjadi lembaga penyiaran publik lokal, serta pembentukan LPPL Radio Benpas ini harus ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022. Maaf, Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan peraturan pelaksanaannya. Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta para undangan yang saya hormati, kedua, Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan. Seperti kita telah ketahui bersama, membuka
Seperti kita ketahui bersama, membaca merupakan sarana yang tepat untuk mempromosikan suatu pembelajaran sepanjang hayat. Membaca juga memerlukan tempat yang tenang sehingga pembaca dapat menikmati buku bacaan yang mereka baca. Perpustakaan merupakan tempat yang strategis untuk membaca sebuah buku, juga tempat untuk menemukan bahan bacaan yang kita inginkan. Membaca juga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat. Untuk menuju proses yang berkembang, perpustakaan juga menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam upaya meningkatkan kecerdasan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, serta menjadi wahana rekreasi ilmiah, sehingga perpustakaan berperan penting dalam pembangunan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah wajib menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan daerah. Bahwa berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang perpustakaan, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam hal perpustakaan. 1. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah, kabupaten atau kota. Yang kedua, pembudayaan gemar membaca tingkat daerah, kabupaten atau kota. Pelestarian naskah kuno milik daerah, kabupaten atau kota. Yang keempat, pengembangan koleksi budaya etnis Nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Bahwa atas dasar kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah tersebut diperlukan peraturan daerah yang mengatur tentang perpustakaan agar menjadi acuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan perpustakaan pemerintah Kabupaten Subang. Memandang penting pengaturan perpustakaan melalui peraturan daerah sebagai langkah menerjemahkan pemerintah, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Dengan adanya peraturan daerah tentang perpustakaan, diharapkan perpustakaan mampu menjalankan fungsinya sebagai wahana belajar sepanjang hayat dan mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi warga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dan nasional. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ketiga, Raperda ketiga yang akan kita bahas adalah tentang penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Subang. Bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan ibadah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah yang harus dikelola berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba, sehingga jemaah dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan dalam ajaran agama Islam. Tetapi dalam prakteknya penyelenggaraan ibadah haji belum dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah karena pada setiap tahun ditemukan berbagai kelemahan dalam pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji. Padahal untuk menunaikan ibadah haji tersebut
biaya yang tidak kecil, namun pelayanan yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan akibat dari buruknya pelayanan itu. Jemaah haji tidak dapat melaksanakan rangkaian ritual-ritual dalam ibadah haji. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktek penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, selama ini masih ditemukan beberapa kelemahan baik dalam aspek regulasi dan tata kelola kebijakan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah maupun pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sebagaimana telah diubah dengan Perpu tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan transportasi termasuk akomodasi dan konsumsi jemaah haji dari daerah embarkasi dan dari embarkasi ke daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penyelenggaraan ibadah haji tingkat kabupaten dikoordinasi oleh bupati dan pelayanan transportasi jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari embarkasi ke daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Subang dalam penyelenggaraan ibadah haji terkait penganggaran untuk keberangkatan jemaah haji, ketidakpastian jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten Subang menjadi kendala dalam perhitungan anggaran yang akan dialokasikan untuk jemaah haji. Untuk menghitung anggaran, pemerintah Kabupaten Subang selama ini berdasarkan pada kuota jemaah haji tiap tahunnya kurang lebih sejumlah 1.200 orang. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada calon jemaah haji serta untuk memberikan dasar dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, perlu dibentuk peraturan daerah Kabupaten Subang tentang penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Subang. Saudara pimpinan dan anggota dewan serta undangan yang saya hormati, demikianlah beberapa hal penting yang dapat kami sampaikan. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kiranya rancangan peraturan daerah tersebut dapat diterima dalam rapat DPRD dan pada saatnya nanti dapat disetujui dan ditetapkan menjadi sebuah peraturan daerah. Untuk lebih jelasnya, kiranya Dewan yang terhormat berkenan untuk membahas lebih lanjut rancangan peraturan daerah tersebut dalam suatu forum panitia khusus DPRD. Melalui rapat paripurna ini, kami haturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan yang sedang berjalan pada saat ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada instansi-instansi terkait yang telah memberikan saran serta pemikirannya dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita sekalian sehingga kita tetap diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengabdi dan berkarya bagi bangsa, negara, dan daerah Kabupaten Subang yang kita cintai. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Bupati Subang yang telah menyelesaikan mata ikut penjelasannya. Selanjutnya kami persilakan kepada para anggota dewan yang terhormat untuk meneliti materi tersebut secara lebih mendalam dan hasilnya disampaikan oleh para fraksi-fraksi. Rapat paripurna dewan serta diri yang kami hormati. Sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, pada hari ini hanya penyampaian nota pengantar dari Pemerda dan pihak eksekutif. Maka dengan demikian jalannya acara paripurna hari ini telah selesai. Namun sebelum kami menutup acara rapat paripurna hari ini, tidak lupa kami mengundang kembali kepada yang terhormat para anggota dewan serta pihak eksekutif untuk hadir kembali dalam rapat paripurna lanjutan kedua yang akan dilaksanakan besok Kamis 2 Maret 2023 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 3 buah raperda di Subang dilanjutkan dengan penyampaian jawaban tanggapan bupati atas raperda usul prakarsa DPRD tentang kawasan tanpa rokok. Demikian, terima kasih atas perhatian saudara-saudara dan mohon maaf atas segala kekurangan maupun pendapat kami. Maka dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, rapat paripurna dewan hari ini dengan resmi kami tutup. Bila begitu walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Subang diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tamu undangan dan hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk selanjutnya, rapat paripurna dewan akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Subang, kami persilakan. Baik, kita lanjutkan paripurna kedua.
wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Saudara Bupati Subang, yang terhormat Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang, yang terhormat para anggota DPRD Kabupaten Subang, para kepala dinas, badan, instansi, lembaga yang kami hormati, para camat Kabupaten Subang yang kami hormati, yang sudah lama hadir, Ketua RP 2S yang kami hormati, beserta anggotanya, Ketua APP juga yang sangat hadir yang kami hormati, para Ketua BPD Kabupaten Subang dan rapat hadir juga yang kami hormati, tokoh masyarakat, LSM, insan pers, wartawan yang saya banggakan. Hadirin rapat paripurna dewan yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kekuatan untuk berkumpul bersama di ruang sidang ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, serta kita sebagai umat pengikut ajarannya, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan tanda-tanda perhari rapat bahwa anggota dewan yang hari dan telah menandatangani daftar hadir rapat sebanyak 40 orang. Demikian pula dari pihak eksekutif serta undangan lainnya telah hadir pula. Maka sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, quorum telah tercapai untuk dilaksanakannya rapat paripurna hari ini. Diawali dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Subang hari ini Rabu 1 Maret 2020 mulai pukul 12:51 waktu Indonesia bagian barat dengan resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna dewan serta hadirin yang kami hormati. Selanjutnya sebagaimana dimaklumi bahwa sesuai dengan kesepakatan rapat badan musyawarah tanggal 24 Februari 2023 yang lalu bahwa hari ini kita akan melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian sambutan dari yang terhormat saudara dan yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Subang. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat kesepakatan bersama pemekaran daerah Kabupaten Subang. Rapat paripurna dewan serta hadirin yang kami hormati. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, marilah kita mengingat saja kepada acara pokok rapat paripurna hari ini, yaitu penyampaian sambutan dan yang pertama, kami persilakan dari yang terhormat saudara Bupati Subang untuk menyampaikannya di silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Rakyat Subang. Subang. Jawa. Jaya istimewa sejahtera. Insya Allah. Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Subang yang kami hormati, para unsur pimpinan daerah Kabupaten Subang, para komandan satuan jajaran TNI, Polri, AU, dan tentunya para OPD yang hadir serta camat, lurah, pimpinan BUMD dan BUMN, para pinisepuh, tokoh masyarakat, terutama tokoh masyarakat Pantura, ketua partai politik, ketua organisasi kepemudaan, ketua tim penggerak PKK, ketua Dharma Wanita Persatuan, pengurus LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, rekan-rekan dari unsur pers serta hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan ridhonya pada hari ini, yang tentunya hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Subang dalam rangka penandatanganan persetujuan bersama
antara DPRD dengan Bupati Subang tentang pembentukan daerah persiapan Kabupaten Subang Utara. Salam salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan seluruh sahabatnya yang selalu menjadi suri teladan bagi segenap umatnya sampai akhir zaman. Sebelum saya menyampaikan sambutan ini, dalam kesempatan yang baik ini saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Subang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sehingga terselenggaranya acara rapat paripurna tentang penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Subang dengan DPRD Kabupaten Subang tentang pembentukan daerah persiapan Kabupaten Subang Utara. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati, penataan wilayah pada dasarnya merupakan bagian dari manajemen pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menata wilayah administratif suatu daerah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik. Idealnya penataan wilayah ini dilakukan seiring dengan perkembangan suatu daerah sehingga pertumbuhan dan kemajuan suatu daerah tidak hanya terpusat di beberapa tempat tetapi merata di seluruh wilayah. Implementasi dari penataan wilayah ini salah satunya adalah melalui pemekaran daerah. Dahulu, pemekaran daerah dianggap tabu untuk dibahas. Daerah yang mengusulkan pemekaran dianggap gagal dalam melaksanakan pemerintahan karena dianggap tidak solid, gagal mempertahankan persatuan dan kesatuan di daerah. Kini, nampaknya paradigma tersebut harus dirubah dengan melihat tujuan dari pemekaran tersebut, dampak positif yang akan diterima masyarakat, serta adanya ketimpangan jumlah kabupaten kota di Jawa Barat dibandingkan dengan provinsi sekitar, sehingga dirasa ada ketidakadilan finansial bagi provinsi Jawa Barat. Dengan aturan yang berlaku saat ini, sebetulnya kajian kapasitas daerah dalam pemekaran bukanlah menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh daerah. Karena pada saat usulan diterima oleh pemerintah pusat, maka akan dibentuk tim kajian independen untuk menilai kapasitas daerah tersebut untuk dimekarkan. Pimpinan dan anggota dewan serta hadirin yang saya hormati, untuk merespon aspirasi masyarakat Subang terkait pemekaran Subang Utara, pemerintah daerah Kabupaten Subang pernah melakukan kajian bersama konsultan pada tahun 2012. Hasilnya tidak direkomendasikan karena masih ada dua indikator yang dinyatakan belum mampu, yaitu kemampuan ekonomi dan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan kembali menguatnya aspirasi tersebut, pada tahun 2020 dilakukan kajian kembali bersama tim peneliti dari Universitas Padjadjaran Bandung. Hasil kajian tim peneliti Unpad tahun 2020 Kabupaten Subang sudah masuk dalam kategori mampu, sehingga dapat direkomendasikan untuk dilakukan pemekaran daerah. Pimpinan dan anggota dewan serta hadirin yang saya hormati, setelah pemerintah daerah mengajukan permohonan pembahasan kajian pemekaran daerah Kabupaten Subang kepada DPRD, alhamdulillah pihak DPRD merespon dengan mengadakan rapat pembahasan mengenai pemekaran daerah ini.
pembahasan dilakukan mulai pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2022. Rapat pembahasan dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Subang dengan mengundang tim peneliti dari Universitas Padjadjaran Bandung, organisasi perangkat daerah terkait, sehingga teman-teman dari Forum Pemekaran Pantura Subang. Lalu puncaknya pada tanggal 5 Agustus 2022 telah diadakan musyawarah yang melahirkan berita acara, diantaranya berisi dukungan DPRD terhadap pemekaran daerah Kabupaten Subang, kesepakatan mengenai nama calon daerah otonomi baru, penunjukan ibu kota calon daerah otonomi baru, dan juga batas kabupaten induk dengan calon daerah di otonomi baru. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati, terakhir kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat atas terselenggaranya rapat paripurna kali ini, sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat Pantura dapat kita realisasikan. Rapat paripurna yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita meningkat kepada acara berikutnya, yaitu penyampaian sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Subang. Untuk itu, kami persilakan untuk menyampaikannya. Silakan. Sambutan pimpinan DPRD Kabupaten Subang terkait dengan penandatanganan kesepakatan bersama pemekaran daerah Kabupaten Subang pada rapat paripurna DPRD Rabu 1 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rakyat Subang. Subang, Jawa Barat, Raya Istimewa Sejahtera. Insyaallah, amin. Yang terhormat saudara Bupati Subang, yang kami hormati saudara pimpinan DPRD Kabupaten Subang, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda atau yang mewakili tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan insan pers yang kami banggakan. Tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Ketua Forum Pemekaran Pantura Subang dan jajarannya. Yang kami hormati juga para kepala desa se-Kabupaten Subang, para camat se-Kabupaten Subang, dan juga para ketua BPD se-Kabupaten Subang. Yang saat ini hadir semuanya di tengah-tengah kita untuk menyaksikan sejarah terbentuknya calon daerah otonomi baru Kabupaten Subang Utara. Dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim, mengawali acara hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Rabu 1 Maret 2023 kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Subang dalam rangka penandatanganan surat kesepakatan bersama pemekaran daerah Kabupaten Subang antara Bupati Subang dengan pimpinan DPRD Kabupaten Subang.
Saudara pimpinan Dewan dan sidang Dewan yang kami hormati, pemerintah daerah Kota Subang telah mengajukan permohonan pembahasan pemekaran daerah Kota Subang kepada pimpinan DPRD Subang sejak bulan Maret tahun 2022. Pemekaran dilakukan melalui tahapan daerah persiapan kabupaten kota. Setelah memenuhi persyaratan dasar baik kewilayahan dan kapasitas daerah dan persyaratan administrasi, dasar hukum mengenai pemekaran ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Untuk memproses aspirasi masyarakat mengenai pemekaran daerah ini, DPRD Kabupaten Subang menunjuk Bapemperda untuk melakukan kajian dan pembahasan secara menyeluruh yang dilakukan dengan dinas terkait maupun masyarakat dari calon daerah otonomi baru. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, pembahasan mengenai pemekaran daerah dilakukan oleh Bapemperda sejak bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2022. Perlu kami sampaikan juga berdasarkan laporan dari Ketua Bapemperda, setelah dilakukan pembahasan terhadap kajian tentang pemekaran daerah, masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam rangka mengajukan rekomendasi atau persetujuan pemekaran daerah kepada pemerintah daerah provinsi. Termasuk di dalamnya harus dilakukannya musyawarah desa Musdes ulang. Karena Musdes yang pertama dianggap belum cukup dan berkas Musdes yang dimaksud baru bisa diselesaikan dan kami terima secara lengkap pada akhir bulan Oktober yang lalu. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Bupati Subang terkait pemekaran daerah otonomi baru. Jika adanya dorongan dari teman-teman forum pemekaran Pantura Subang FP2S pada minggu kemarin, seyogyanya hal yang dibicarakan bukan lagi mengenai kata kesepakatan atau tidak sepakat dari kami di DPRD untuk mendukung pemekaran daerah Kota Subang Utara, karena pada bulan Agustus tahun 2022 sudah dilakukan musyawarah yang di dalamnya berisi dukungan DPRD terhadap proses pemekaran daerah Kabupaten Subang bagian utara. Hadirin rapat paripurna dan sidang dewan yang kami hormati, kami sebagai lembaga legislatif seyogyanya mendukung dengan adanya pemekaran daerah yang nantinya akan melahirkan daerah persiapan kabupaten baru di daerah Subang Utara. Sepatutnya kami juga mengingatkan bahwa pemekaran daerah ini juga harus dilakukan sesuai dengan tujuannya, yakni mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Kami yakin teman-teman di Subang Utara mempunyai tujuan dan semangat untuk mengawal pemekaran daerah ini, tentunya guna meningkatkan daerah Subang Utara itu sendiri. Selain itu, mari kita bersama-sama belajar dari kota-kota lain yang sudah berhasil menjadi daerah otonomi baru maupun yang mengalami kegagalan untuk mempersiapkan daerah otonomi baru, agar kita bisa mengambil pelajaran sehingga kedepannya daerah otonomi baru dan kita persiapkan tidak ketergantungan dengan pemerintah pusat. Kita tentu perlu belajar dari penyebab gagalnya daerah pemekaran yang dulu. Gagalnya daerah otonomi baru membangun kemandirian, artinya secara keuangan dan pembangunan mereka tidak berhasil mandiri. Mereka gagal membangun pendapatan asli daerahnya untuk bisa menopang pembangunan dan melaksanakan pemerintah dengan baik, sehingga terus-menerus menggantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal yang kami ulangi, yang harus diingat adalah ini merupakan langkah awal. Masih banyak langkah-langkah dan perjuangan yang harus kita lakukan bersama-sama. Diperlukan sinergisitas
yang baik dari pemerintah daerah, DPRD maupun masyarakat luas pada umumnya untuk mempersiapkan pembentukan daerah otonomi baru di Subang Utara. Saudara pimpinan dan sidang dewan yang kami hormati, sebagai penutup kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Subang dan jajarannya atas dukungan dan kerjasamanya sehingga hari ini bisa melaksanakan penandatanganan surat kesepakatan bersama pemekaran daerah Subang dengan harapan nantinya hasil evaluasi dari pemerintah pusat akan melahirkan status daerah otonomi baru bagi Kabupaten Subang Utara. Samping itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah hadir dalam rapat paripurna hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Amin. Ya Allah. Terima kasih sekali lagi. Diakhiri dengan mengucapkan billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang. Pulang. Jawa Barat. Merdeka. Merdeka. Misli lah lain merdeka na 70 tahun deui. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD yang telah menyampaikan sambutannya terkait pemekaran daerah Kabupaten Subang. Rapat paripurna dewan serta hadirin yang kami hormati. Yang terhormat Saudara Bupati dan yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Subang telah menyampaikan sambutannya. Maka untuk acara selanjutnya penandatanganan bersama antara pimpinan DPRD dengan Bupati Subang akan dipandu oleh pembawa acara. Disilakan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita meningkat kepada acara pelaksanaan penandatanganan surat kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang dengan Bupati Subang tentang pembentukan daerah persiapan Kabupaten Subang Utara. Kepada yang terhormat pimpinan DPRD, dipersilakan untuk menghadiri tempat yang telah disediakan. Yang terhormat Saudara Bupati Subang, dipersilakan untuk berada di tempat dan hadiri ke bawah untuk berdiri. Ini hari-hari Hidup.
tuh. Alhamdulillah. Saya balik. Alhamdulillah. Yang terhormat pimpinan DPRD dan yang terhormat Bupati Subang kembali ke tempat dan hadir di persidangan. Sukses. Selanjutnya dapat kami serahkan kembali kepada pimpinan yang terhormat dipersilakan. Makasih. Rapat paripurna dewan yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD dan juga Bupati Subang dan unsur pimpinan yang telah menandatangani. Selanjutnya pimpinan rapat paripurna DPRD kami serahkan kembali kepada Ketua DPRD. Kita setor dulu 10 menit untuk penandatanganan. Tidak penandatangan antara kita. Instruksi kedua. Selesai penandatanganan kita mulai. Instruksi kedua. Nanti. Boleh sekarang? Baik. Terima kasih pada Ketua. Setelah penandatanganan ini tidak cukup hanya kesepakatan menurut kami, tetapi sebagai bentuk keseriusan dukungan DPR dan pemerintah Kabupaten Subang, maka kami meminta untuk adanya support ataupun kucuran dana untuk kegiatan-kegiatan mereka 2015 ataupun 2016 pada saat itu ya awal daripada pergerakan ini itu juga adanya pengucuran dana tetapi kurang signifikan, hanya cukup untuk pengkajian saja. Saya tidak setuju. Pergerakan ini tidak cukup hanya pengkajian, tetapi juga ada yang harus juga dibantu ya panitia penyelenggaranya itu dengan kucuran dana dari pemerintah daerah Kabupaten Subang. Terima kasih. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Ya, terima kasih Pak Yirya yang telah memberikan masukannya. Memang tadi yang sudah disampaikan Pak Yirya itu sebenarnya sudah disampaikan juga tadi disampaikan pimpinan DPRD, jadi sudah masuk di berita acara Pak Yirya. Tapi terima kasih juga untuk masukannya dan kita juga mengingatkan kita semua. Terima kasih Pak. Saya tidak setuju. Pokoknya biarin kopi blok. Saya tidak setuju Pak. Biarin kopi blok saya itu. Akan perjuangan terus. Haji Lili, Haji Sulu orang gedus, balik. Oh gitu. Bro, kayak gila jiwu. Nggak jiwu cicing mana? Balik bahasa apa